Hai guys, kembali lagi video barunya dan video kali ini kita bakal lanjut yang part 1 dari market maker model ke part 2 yang sebenarnya yang market maker model kita bagaimana menggunakan di dalam trading atau dalam pas kita mau entry atau kita mau analisa gimana kita menggunakan market maker model. Itu bisa jadi buy model dan sell model. Oke, kalau kalian belum nonton yang part 1 tolong nonton dulu karena memang kalau kalian harus ngerti yang sebenarnya high time frame structure dan lower time frame structure biar kalian bisa gabungkan market maker model dengan itu. Kalau kalian belum nonton, kalian wajib nonton dulu. Oke, kita bakal lihat tentang market maker model. Kalau kalian lihat kayak ginian, pasti bingung ini akumulasi pertama, akumulasi dua. Oke, sebelum kali aku kasih tahu ini, kalian harus tahu market ada dua curve. Satu adalah sell side curve dan satu adalah buy side curve. Sell side curve gimana? High high lower low, high high lower low. Yang trend lagi turun. Kalau kita lihat di market maker model itu adalah original akumulasi. Sebenarnya guys ini tidak selalu akumulasi, cuman di sini memang mereka foundasinya kayak bentuknya mereka kasih tahu gini sering terjadi. Tapi kalau kita lihat di chart agak beda-beda. Tapi saya mau bahas di sedikit dulu tentang yang trennya baru kita masuk ke area ini. Karena area ini bakal jadi agak susah untuk paham. Nanti kalau saya selesai sampai akhir video ini pasti kalian paham. Oke, kalau kita lihat di sini market itu punya dua curve. Satu adalah buy side of the curve yang dimana harga bikin higher high, higher low, higher high, higher low. Yang adalah salah satunya sell side of the curve, dimana market bakal bikin higher high, lower low, higher high, lower low. Jadi kita ada dua variasi yang dimana kita bisa lihat sering di market. Pasti kalau market lagi turun, yang lower low bikin lower low, apa yang terjadi adalah ketika harga lagi turun, sell side PDRA, pas PDRA yang ada di sell side bakal respect, market bakal naik, respect, turun lagi, terus naik kena turun lagi. Jadi sell side PDRA bakal respect. Kalau kita ada di buy side of the curve, buy side PDRA bakal respect. Jadi sell side PDRA semuanya bakal gagal dan kita bisa pakai sell side PDRA dengan redelivery imbalance atau inversion fair value gap atau apa aja kalian bisa menggunakan dengan yang PDRA yang lama. Pas harga break dan balik lagi retest area ini, kalian bisa gabungkan fair value gap dalam juga di luar juga. Jadi ketika harga turun, sell side PDRA bakal jadi respect. Ketika harga naik, buy side PDRA bakal hold harganya. Jadi ini yang basic teori kita sudah tahu semuanya. Jadi gimana saya mau termasuk market maker model di dalam sini, kalian harus wajib tahu beberapa kunci-kunci biar kalian bisa menggunakan market maker model. Oke, pertama adalah high time frame atau lower time frame range. Itu bisa jadi high time frame market structure atau lower time frame market structure. Ini semuanya ada di video part 1. Kalau kalian pilih high time frame atau lower time frame, dua-duanya sama. Kalau kalian wajib punya order flow. Order flow bisa jadi apa? Kita harus punya salah satu order flow. Itu bisa ada harga masuk ke area eksternal, harga naik ke internal, atau dari internal harga turun ke eksternal. Itu area ini bisa ada apa? Kalau ini high time frame, di lower time frame ada apa? Low by sell side of the curve. Terus dari area ini bakal ada buy side of the curve. Ini kalau daily, di dalam ini bakal ada apa? Kalau high time frame range dari swing high ke swing low, ini daily. Pas sudah ambil external, market mau kemana? Internal. Jadi di lower time frame structure bisa jadi 1 jam atau 2 jam atau 15 menit. Di dalam ini bakal jadi lower time frame structure. Jadi lower time frame structure adalah buy modal ke dalam ini, kalau high time frame sell modal. Jadi gimana saya bilang high time frame atau lower time frame range, kita harus tahu market apakah lagi bullish atau bearish. Yang kedua sesuai dengan yang satu. Jadi kita wajib sekali lagi ya, kita harus wajib tahu range-nya. Jadi kita bisa tahu harga lagi naik di 1 jam, jadi kita punya range yang high to low. Kalau harga naik di daily turun ke bawah, dan kita bisa ada range high to low. Jadi ini higher high dan lower low, higher high. Itu bisa jadi 1 jam,
atau daily, atau 4 jam. Terserah. Tapi kita wajib tahu harus ada range. Itu bisa jadi 1 jam. 1 jam kalian bisa menggunakan apa? Mungkin kalau 1 jam kita menggunakan bisa dari external lagi naik ke internal. Mungkin kalian punya range 1 jamnya ini. Kalau kalian punya range yang daily, mungkin daily-nya dari high ke low di sini, kalian punya range dari high ke low di sini. Jadi beda-beda. Jadi kalian harus wajib tahu range yang kalian pilih itu bullish atau bearish. Disinilah dimana market maker bakal masuk, market maker model bakal masuk. Jadi kalian harus perhatikan banget. Jadi kalian punya dua ini bakal jadi salah satu dealing range. Kalian sudah ada dealing range higher swing low atau higher low atau higher high, swing high to swing low. Kalian sudah punya range yang benar. Jadi kita ambil hapus semua ini dan kita taruh di sini external liquidity, mungkin biar kalian mudah paham ya. Kita ambil external liquidity, market sudah sampai sini dan market bikin apa? Higher low dan higher high yang di 1 jam. Kita pilih 1 jam. Ini bisa terjadi daily atau monthly atau weekly atau 15 menit, terserah. Tapi kita butuh higher time frame atau lower time frame range yang sesuai dengan arah bullish atau bearish. Ini harus benar bullish. Kita harus, kalau buying model, kita harus ada di bullish area biar kita bisa pakai market maker model. Kalau bearish ya bearish. Jadi wajib kita punya dealing range yang itu higher low dengan higher high. Dan kita harus wajib tahu draw on liquidity. Misalnya kita ada fair value gap di sini. Dan daily structure dari swing high ke low ini. Jadi kita taruh Fibonacci dan ini bakal adalah salah satu draw on liquidity. Apakah 1 jam bakal jadi apa dari sini 1 jam? 1 jam bakal bikin higher high, lower low dengan higher high, lower low sampai ke internal range liquidity, di mana itu adalah draw on liquidity doll. Jadi kita wajib tahu market range yang ini bikin di sini, apakah range yang ini sampai ke draw on liquidity? Ya, baru kita bisa pilih yang dealing range-nya. Jadi tidak bisa kalian pakai market maker model sembarangan range yang high to low. Kalian nggak bisa ambil salah satu high dengan low, kalian mau pakai market maker model, itu salah. Kalian harus wajib tahu market apakah kejar ke mana, market apakah kejar ke eksternal, atau market kejar ke internal. Itu kalian bisa pakai high time frame atau lower time frame, terserah. Tapi kita wajib tahu trendnya, bullish atau bearish. Kalau bullish kita harus punya dealing range higher low to higher high yang draw on liquidity sesuai dengan dealing range. Kalau kita ambil dealing range dari sini higher low higher high, yang kedua dealing range-nya higher low higher high di sini. Jadi ini salah satu dealing range. Kalau kita ambil satu dealing range, ini 2, ini 3. Market sampai ke draw on liquidity. Jadi kita harus di sini saya foundation-nya yang penting itu adalah dealing range. Yang dealing range di high time frame atau lower time frame, high to low. Ini yang penting kalian wajib tahu. Dan dealing range ini wajib kalian tahu arahnya. Dealing range ini arah ke naik ke atas atau dealing range ini mau turun, kalian wajib tahu. Ini kita pilih salah satu bullish. Kalau pilih dealing range ini bakal jadi bullish, kita ekspektasinya apa? Kita ekspektasi harga masuk ke PD area, di mana adalah premium dan discount area. Jadi saya ekspektasi harga mau naik ke atas salah satu draw on liquidity, bisa jadi fair value gap di atas. Dan saya harapnya apa? Market harus turun ke discount level which is PDRA, dan market harus naik dari salah satu PDRA discount dan market naik ke external liquidity. Yang di 1 jam. Kan market lagi kejar ke atas. Jadi satu jam dealing range kita sudah ada. Sekali lagi ya, ini bukan cuma 1 jam. Ini bisa jadi daily juga. Kalau monthly di fair value gap di atas, kita bisa pakai daily higher high, higher low, swing high, swing low dealing range untuk sampai monthly fair value gap. Jadi apapun waktu nggak apa-apa. Kita wajib tahu yang higher high, higher low, higher high ini kejar kemana, dan kita harus punya dealing yang benar untuk kita bisa pakai market maker model. Jadi kita harapnya apa? Yang kelima, kita harap PDRA, premium discount area, harus kena baru kita bisa naik. Dan 6, yang leg pertama,
Ini yang penting banget, kalian sudah tahu berapa kali bilang ke part 1 juga, leg pertama itu sering terjadi manipulasi, apakah itu bisa jadi reversal yang smart money reversal di mana terjadi di leg pertama di area diskon atau area di atas juga. Tapi kalau kita menggunakan market maker model, kita wajib tahu yang first leg adalah salah satu smart money reversal. Oke, kalian tahu proses ini. Oke, kalian sudah paham yang saya sudah jelaskan 5-6 kunci ini. Jadi, gimana kita pakai market maker model? Sekarang kita masuk ke market maker model. Kita harus pakai market maker model di proses di mana ada market sudah bikin salah satu range dan market lagi retracement, dan dari retracement sampai ke area diskon dan balik lagi ke external range. Jadi market sudah ada 1 jam higher high, higher low, sudah ada, dan kita sudah tahu, oke, ini kita punya range, yang dimana kita harus pakai buy market maker buy model. Ini buy model ya, saya contoh buy model. Jadi kita harus pakai market maker buy model di dalam pas sudah ada dealing range dan market retracement ke area diskon, dan dari area diskon market balik ke atas. Yang proses ini bakal adalah market maker buy model. Oke, ingat ya, selalu ingat. Tidak bisa sembarangan lihat market maker buy model di mana-mana. Kalian harus wajib tahu high time frame, low time frame range, market mau kemana, draw on liquidity, bullish atau bearish, confirm dulu ini bakal kemana, dan dealing range dan draw on liquidity semua harus fix dulu, dan kalian bakal ada range, dealing range to higher high to higher low. Yang part 1 sudah saya bikin semuanya dengan clean. 1 jam daily swing high swing low, 1 jam swing high swing low buy model, semuanya benar-benar sampai 5 menit saya sudah benar banget. Jadi kalian harus pakai di sini yang market maker buy model, di mana sekarang kalian pikir di mana harus pakai ketika kalian sudah punya range dari higher low ke higher high. Kalau kalian masih bingung, saya kasih tahu di sini. Oke, ini kita sudah ambil external range liquidity dan kita sudah punya apa? Salah satu dealing range higher low ke higher high. Di mana kita pakai buy modalnya? Kita harus pakai pas market lagi retracement ke area diskon pas naik. Di sini kita harus pakai buy modalnya. Dan dealing range ini bisa jadi apa high time frame, apa aja, bisa jadi daily, bisa jadi 1 jam, atau bisa jadi, kalau 1 jam gimana kita pakai? Kita pakai sama aja dengan external. Price itu, harga itu fractal guys. Nggak usah kalian pikir beda-beda time frame, nggak usah kayak gitu. Nggak ada kayak gitu. Kalau kalian menggunakan 4 jam, 1 jam, 3 jam, even 15 menit, 1 menit juga ada market maker model. Tapi kalian harus wajib tahu dealing range-nya dari low ke high, market ambil apa, market mau kemana, bullish atau bearish, dan harus punya yang dealing range yang protected high dan low. Kalau ini gagal, itu bukan market maker model. Market maker model bakal ada retracement dan ada kena fair value gap dan naik lagi. Proses dalam ini bakal adalah market maker buy model. Kalau kita lihat di sini, yang proses area ini bakal jadi ini guys. Tapi saya mau kasih tahu ke bearish juga biar dua-duanya kita paham. Kita kan tadi lihat untuk bullish proses yang ini sama guys, nggak ada bedanya, sama aja. Kalian balik lagi ke bearish. Kalau kalian balik lagi ke bearish, kalau kita harus punya apa, yang range higher high ke higher low, kita wajib punya range yang benar. Market turun masuk ke area premium dan turun lagi. Ini range yang bisa jadi kemana aja. Salah satu range 1 jam atau 4 jam. Sekali saya bilang yang tadi kayak contoh saya bilang. Ini range-nya bisa jadi inverted. Ini bisa jadi 1 jam atau 4 jam atau daily. Kalian wajib punya protected swing high dan swing low. Dan proses di dalam retracement dan market turun ke bawah lagi, di dalam ini bakal adalah market maker sell model. Tadi kita lihat market maker buy model ke atas, naik turun. Ini bakal market maker sell model, di mana mulai dari bawah sini, bawah jadi external range.
dari market macro internal range, internal to external lagi. Kalau kita balik lagi ke bullish, sama dengan pas harga retracement ke bawah, mulai dari high ini ke low ini, dan sudah kena low ini yang PDRA baru naik ke sini. Proses dari high atas sini sampai bawah ke sini, dan bawah sini sampai harga naik ke atas adalah market maker buy model. Kebalik lagi, kita inverted, kebalik lagi, pas market naik ke atas, area premium kena PDRA dan turun lagi, ini bakal ada market maker sell model. Dari high, naik, dan turun. Oke, saya nggak mau kalian bingung, jadi saya mau jelaskan buy model dulu biar kalian ngerti. Kalau kita lihat buy modelnya, yang proses ini dari high ini, external high ini ke low, sampai ke external lagi, kita bakal lihat di sini. Kalau kita punya range dari higher low ini, dan kita punya area discount di sini, dan kita ada higher high, higher low, yang dealing range, yang sempurna kita sudah punya, dan kita tahu market bakal naik. Jadi pas market ambil external liquidity, pas mau turun ke area discount, market bakal bikin salah satu akumulasi. Oke, sering, ini sekali lagi ya, ini tidak bakal sering terjadi akumulasi. Mungkin ada salah satu berapa kali langsung ada high sweep of liquidity, break in market structure, retracement, fair value gap, yang benar-benar bagus banget. Tapi sering terjadi market original accumulation di sini. Ini makanya saya bilang, ini semua kalian sudah tahu. Tapi yang foundasinya yang ICT kasih tahu adalah market maker model berbentuknya kayak gitu. Jadi kalian jangan bingung selalu harus ada akumulasi, no. Kalau cuma ada sweep of liquidity, market naik lagi, kena fair value gap, kan market mau turun ke internal range, yang salah satu fair value gap dalam. Gimana pun market mau turun. Jadi kita nggak bisa ekspektasi harus akumulasi atau ambil sweep of liquidity. Gimana pun market bakal turun. Jadi apapun kalau kita lihat di market, di dalam market, sesuai market maker model, kita harus paham dengan original akumulasi. Ini bisa jadi leg yang pertama pas market turun. Ini original akumulasi. Kalian sekali ingat, ini tidak harus jadi akumulasi ya. Ini cuman mereka kasih tahu market maker modelnya kayak gitu. Bukan harus ada akumulasi, no. Itu bisa jadi benar-benar bagus juga di sini. Sweep of liquidity, retracement, kayak leg pertama, leg 2 kena fair value gap, yang leg 3 kena fair value gap, sampai diskon juga kelihatan bagus banget juga. Tapi kadang ada juga tiba-tiba akumulasi langsung turun drop, akumulasi drop, kayak gitu. Tapi sekali lagi ingat, kalau memang ada lower low terus market bikin lower low, cepat-cepat market turun cepat banget. Kalian mungkin perhatikan kadang-kadang market nggak ada retracement, tapi market cepat-cepat turun banget. Kenapa ini terjadi? Karena market kejar ke salah satu internal range liquidity. Kalau kita bullish, market bikin high resistance liquidity run. Itu bakal jadi, kalian tanyakan sering apa itu HR atau low LR kayak gituan. Itu adalah market bikin failure swing. Failure swing adalah market tidak ambil liquidity. Kayak mungkin biar kalian ngerti, saya bilang mungkin tidak ambil inducement dan turun lagi, tidak ambil inducement dan turun lagi, bikin lower low terus. Jadi di atas ini semua bakal jadi high resistance liquidity atau high resistance liquidity run. Harusnya ini high resistance liquidity run. Jadi di atas ini semua bakal jadi failure swings. Failure swings gimana? Market tidak ambil, jadi semua high ini market tidak ambil yang previous low, yang low sebelumnya, dan turun terus. Dan ini bikin semua jadi liquidity, high resistance liquidity run. Ini mereka bikin dengan failure swing. Atau kita bisa bilang market tidak ambil liquidity dan langsung turun ke bawah. Kenapa? Ini semua ini bakal jadi liquidity ke depan. Ketika harga turun ke area diskon, pas harga naik, ini semua failure swing. Yang higher low, yang lower low enggak. Yang higher low, original akumulasi, yang leg pertama, leg 2, semua tidak bakal ambil liquidity, dia drop sembarangan, drop terus, yang bikin failure swing dan high resistance liquidity. Kalau memang harga turun dari sini
tidak ambil liquidity di atas di sini, itu bisa jadi salah satu disliquidity ke depan. Tapi ada juga beberapa scenario market tetap naik, dia bakal ambil liquidity, tetap turun, tetap naik. Makanya saya bilang, ini bukan 100% harus akumulasi atau failure swing. Ini bisa jadi beda-beda gerakannya. Jadi kalian jangan pikir kalau market maker model harus ada akumulasi, no. Itu membentuk foundasinya kayak gitu. Original accumulation, akumulasi leg pertama, akumulasi leg 2. Ini adalah sell model, leg pertama, leg 2, leg 3. Sama aja, nggak ada bedanya. Yang turun pas kena fair value gap, disinilah dimana kita harus benar-benar fokus. Oke, saya selesaikan ini dulu. Jadi kita turun dengan failure swings. Jadi kalau market sudah masuk ke area diskon, yang failure swing dan akumulasi yang pertama, original akumulasi, semua ini bakal jadi liquidity, berubah jadi liquidity. Kenapa? Kalau harga sudah masuk ke area diskon, kalian sudah tahu leg yang ini naik ke atas, pas dia turun, ini bakal naik ke atas lagi. Jadi ketika harga bikin failure swing dan liquidity bakal bikin di sini. Makanya mereka bilang liquidity, ada trendline liquidity, apalah segala macam. Dan semua liquidity bakal bikin di sini. Market maker bakal bikin failure swings dan high resistance liquidity run atau low resistance liquidity. Kalau kebalik low resistance liquidity run. Semua failure swing ini bakal jadi liquidity ketika kita harga balik ke diskon dan balik ke naik lagi. Jadi ketika kita naik lagi, kalau kalian sell buy di sini, kalau kalian bisa target original akumulasi di sini, pertama, 2, 3, sampai high ini kalian bisa target original akumulasi yang pertama, kalian bisa target kalau entry di sini. Kalau kalian mau TP1, TP2, kalian bisa TP di akumulasi leg 2. Kalian bisa TP di akumulasi leg pertama. Semua TP kalian ambil TP1, TP2 sampai TP3 ke original akumulasi adalah salah satu external entry liquidity run. Jadi di sini kan kita lihat sudah ambil duluan baru market naik ke atas dan ambil lagi dan turun. Kalau market kita bullish apa terjadi? Market turun lagi, masuk ke area diskon dan balik lagi ke atas ambil external liquidity yang baru di sini. Apakah yang terjadi adalah nanti juga pas external sudah ambil balik lagi ke bawah internal, balik lagi ke atas. Ini proses bakal terlanjut gimana pun. Dua hal market lakuin, external to internal, internal to external, imbalance to liquidity, liquidity to imbalance. Ini market gimana pun apapun, ini yang sering dan harus lakukan ini dua hal. Selalu apel di kepala. Oke, kita balik lagi. Kita sudah tahu ini sampai daerah sini sampai low ini. Oke, ini yang area penting banget. Kalian pasti punya kan salah satu PDRA. Kalian lihat, sesuai kalian pilih breaker block, atau ada salah satu fair value gap, atau volume imbalance, atau proportional. Aku nggak lihat kayak gituan, cuman aku fokus dengan fair value gap, dengan order block, ya kadang lihat breaker block juga. Jadi kita ada salah satu fair value gap. Kita ambil fair value gap dengan order block aja dari kanan kiri ya, kiri ini, dan kita tarik. Inilah salah satu area, discount area, kita ada fair value gap. Jadi kita mengharap apa? Fair value gap ini bakal hold harga dan kirim lagi ke atas harganya dari original akumulasi yang dimana adalah external range liquidity yang baru atas. Kita bullish, kita ada range, dan kita mengharap kita turun dan ambil fair value gap, kena fair value gap, dan balik lagi ke atas. Dan pas lagi mau turun area ini, kan liquidity bikin di mana? Yang failure swing atas ini, dan original akumulasi yang pertama, 2, semua ini bakal jadi failure swings. Dan kedepannya bakal jadi liquidity. Kalau kita bullish dan kita fokus di sini, kita sudah sampai ke PDRA fair value gap, disinilah mulai agak susah. Semuanya di sini gagal karena kalian nggak follow waktu, kalian nggak follow yang smart money reversal sebenarnya apa, dan kalian nggak follow beberapa hal yang kalian tidak pernah lakukan yang sesuai benar yang ada. Dan saya lihat banyak YouTuber di Indonesia tidak kasih tahu kayak gini. Saya yakin kalau kalian lihat di YouTube, mereka saya lihat beberapa orang baru-baru upload YouTube juga nggak jelas sama sekali, dan ini ilmu-ilmu termahal banget. Kalian nggak mungkin nemu di mana-mana, dan
benar-benar kalau kasih waktu kalian belajar, kalian bisa juga profit konsisten dan bisa juga grow sendiri. Oke, balik lagi ke sini. Kalau kita memasuki area ini, kita harus fokus waktunya. Waktunya itu penting guys. Waktu apa? Kill zones. Kita wajib ada kill zone-nya. Kill zone itu gimana pun, kalau kalian nggak punya indikator, ini kalian bisa pakai market session atau ICT. Ini banyak banget ada indikator. Kalian bisa pilih apa aja untuk kill zones. Kalau kalian nggak ada untuk kill zone, di grup juga semua orang tahu indikator. Kalian tinggal nanya aja, siapa juga pasti bantu kasih tahu. Kalau masuk ke area ini, kalian wajib fokus kill zones. Kill zone bisa jadi London atau New York. Kita harus ada salah satu kill zone di area ini. Area yang sampai mulai dari sini sampai kena distribusi. Area ini, yang ini cuma saya contoh aja. Ini kalian jangan fokus yang ininya. Saya cuma kasih tahu. Yang area ini pas ada smart reversal, kita harus di dalam kill zone sampai ke tujuan ke atas. Ini harus terjadi di dalam kill zone. Kalian sering pasti notice expansion pasti ada di pas-pas kill zone yang buka. Jadi waktu yang penting banget kalian harus fokus. Yang ini yang turun juga bisa ada di kill zone dan di luar kill zone. Ini sering ada di luar kill zone karena itu bakal bikin low resistance liquidity run atau high resistance liquidity run dan bikin failure swings. Jadi kalau kita benar-benar kan kita fokusnya high probability. Jadi ketika kita harus masuk ke high probability, kita harus wajib lihat kill zone-nya. Kill zone-nya benar-benar important banget. Dan apa aja kill zone kalian bisa menggunakan Asian, London, New York. Tapi kalau gua sarankan kill zone yang pakai New York itu paling top, mantap. Karena yang volume yang terkuat masuklah adalah New York kill zone. Mungkin Asia di sini dan London turun ke bawah dan kill zone bakal ada reversal area. Kill zone yang master, king of the market di New York kill zone. Jadi selalu ingat New York kill zone. Siapapun trader pasti ada di New York kill zone karena volumenya masuk waktu itu. Market ada news, semuanya bakal waktu itu. Dan saya nggak sarankan cuman beli pas ada news, nggak, harus tunggu news kelar baru kalian lihat. Oke. Pokoknya yang saya mau kasih tahu adalah daerah sini harus ada kill zone biar kalian bisa masuk di sini. Oke. Dan saya ambil dulu, ingat, saya taruh aja biar kalian ingat terus di sini harus ada kill zone. Oke. Dan ketika harga masuk ke PDRA, bakal ada apa guys? Smart money reversal. Ini kita panggilkan smart money reversal, di mana harga reverse dari area PDRA ke balik ke external range liquidity. Dan kalian jangan bingung dengan nama. Nama itu cuman ya biasa aja. Itu nggak usah penting banget. Kalau smart money reversal harus ini nggak usah. Tinggal kalian ingat, ini konsep biasa aja guys. Itu retracement yang biasa. Tapi kita bisa lihat, kalau kita lihat marketnya, kelihatan banget market maker model sell side of the curve dan buy side of the curve itu kelihatan banget guys. Jadi mudah untuk paham gitu aja. Jadi pas market turun, masuk ke area fair value gap, bakal ada smart money reversal. Ini bisa ada market liquidity run, lower time frame sweep, short term low sweep, dan market bisa shift juga. Dan kedua, selalu ingat, market bisa manipulasi, akumulasi juga di sini. Bisa akumulasi, baru dia turun, naik, gitu juga bisa. Biasa juga bisa. Dan di sini salah satu yang terjadi adalah smart money techniques, SMT. SMT di mana bisa ada dengan dua korelasi pair. Kalau kalian belum nonton dengan SMT yang smart money technique video, harus nonton dulu ini videonya. Jadi saya taruh linknya di bawah dan harus nonton dulu smart money technique biar tahu apa yang terjadi. Kalau di bawah sini bisa ada SMT dengan, kalau ini memang euro, bisa dengan SMT DXY atau GBP USD. Kalau ini gold, ini bisa dengan silver atau gold euro. Dan bukan di sini cuman ada SMT, bisa ada dari sini juga bisa ada SMT sampai ke fair value gap. Di sini juga yang low, swing low dari swing low ke intermediate low juga bisa ada SMT, dan bisa juga dari area ini yang short term low, yang area ini juga bisa ada SMT-nya.
Jadi harus ingat sebelum market smart money reversal, salah satunya bisa ada sweep of liquidity atau market akumulasi baru dia gerak ke atas. Kemarin yang part 1 saya kasih contoh. Ini benar-benar jelas banget di situ gimana market akumulasi di area PDRA. Dan market dengan shift dengan displacement di dalam kill zone. Itu yang tanda pertama kalian harus wajib fokus. Yang tanda pertama, market bakal shift dengan displacement yang leg pertama bakal bikin, ini bakal jadi low risk buy. Market maker model memang begitu guys. Kasih nama-nama beda-beda, low risk buy, low risk buy. Kalian tidak peduli dengan ini. Kalian cuman yang kemarin video saya kasih tahu kan, leg pertama kalian lihat dulu apakah market respect fair value gap dan break lagi ke atas. Itu aja kita harus butuh market kasih indikasi. Oke, aku mau naik dari sini. Siap-siap aja pas ke leg yang kedua. Yang ini guys. Akumulasi, original akumulasi di smart money reversal, low risk buy, original accumulation, redistribution sampai ke original accumulation, external range liquidity. Ini yang market maker model kasih tahu. Tapi biasa kita sudah tahu market kena PDRA, ini ada market successive, dan di sini ada fair value gap. Mungkin ada inducement dalam sini juga. Dan kalau nggak ada inducement, yang leg kedua pasti ada inducement. Kalau lebih enak kalian bisa pakai inducement. Inducement bukan inducement ya. Saya kenapa bilang inducement karena kalian mungkin ngerti kalau saya bilang inducement. Ini short term low, long intermediate term low, dan short term high. Kalau nanti bakal ada di bawah sini juga. Short term high, baru short term low, bakal naik. Saya bikin video tentang intermediate term low, short term low nanti. Tapi pas ambil inducement itu dan bikin low ini bakal jadi intermediate term low. Kalau di sini pas ada smart money reversal, ini kita panggilnya long term low. Jadi nggak ada susah banget, cuman kalian fokus pas kena fair value gap dan bikin yang low, yang protected low bisa bakal jadi long term low. Dan pas naik leg kedua atau leg ke-1 sudah ambil inducement dan turun lagi market, yang bikin low ini adalah intermediate term low. Setelah sudah bikin intermediate term low, market bakal bikin short term high baru dan short term low di sini. Di sini kita masuk apa? Silver bullet. Wah, abang, please tolong dong kasih tahu silver bullet. Nanti saya bakal bikin silver bullet nanti. Oke, cuman saya kasih tahu aja. Ini kita sudah tahu guys, silver bullet itu nggak ada bedanya. Nanti saya bikin video yang bisa dengan silver bullet biar paham lebih jelas. Oke, jadi kita ada apa? Satu leg pertama retracement kena fair value gap, mungkin ada di inducement di sini ya. Kita nggak usah peduli, tapi kita butuh leg 1 harus benar-benar bagus. Yang leg kedua kalau lebih bagus kalau kita ada intermediate term low dan break lagi leg kedua sudah kena PDRA yang fair value gap ini. Ini 5 menit kan? Kita pakai 5 menit kan? Dan kita pakai apa di sini? 1 jam. 1 jam kita lihat market maker sell side of market maker buy model, sell side of the curve dan balik lagi ke buy side of the curve. Kita lihat. Kalian dengar. Kita bisa pakai untuk 5 menit juga di sini market maker buy model. Di mana kita bisa pakai daerah retracement di sini. Di sini di dalam 1 menit bakal ada market maker buy model guys. Dari atas sampai turun ke bawah di sini dan sama bentuknya. Bentuknya kalian lihat. Sama bentuknya bakal ada terjadi di dalam sini juga. Sama, nggak ada bedanya. Time frame apapun bakal ada market maker buy model dan sell model. Ini kan saya lihat contoh buy model. Sama dengan kebaliknya. Sell model juga sama. Tidak ada beda sama sekali. Dan di sini juga bisa ada buy modelnya. Jadi saya kasih tahu. Kalian kalau sudah tahu range yang benar. Protected swing low to swing high. Yang market mau kemana. Yang benar-benar kalian sudah tahu. Kalian bisa aja pakai time frame apapun. Bisa kalian pakai market maker buy model dan sell model. Oke. Jadi di sini juga kalian bisa pakai market maker buy model ketika harga naik. Di sini turun retracement dari sini external to internal, internal to external. Bisa juga pakai. Tapi saya kasih tahu di 1 jam. Kalian nanti
pas backtest kalian backtest semua time frame aja, oke. Saya cuma kasih di sini kalian bisa pakai fokus, di sini juga fokus, di sini juga fokus. Semua bakal ada. Kalau kalian pilih lower time frame untuk 5 menit, ya jangan lihat 5 menit buy modelnya. Kalian harus lihat di 1 menit buy model, kena VDR, naik lagi. Kayak gitu guys. Jadi jangan terlalu bingung. Kalau kalian tahu market bakal naik dari PDR ini, kalian bisa pakai market maker buy model time frame apapun dalam area range ini. Kita sudah tahu buy model terjadi, apa yang video pertama saya bilang. Kalian kalau ada leg 2 dengan fair value gap yang market atas sudah tahu, kalian sudah tahu ini original akumulasi bakal jadi liquidity ke depan. Kalau kalian mau TP 1, 2, kalau bisa kena ini, kalian pilih di sini kan, leg yang kedua kalian pilih sini. Kalau sudah kena original akumulasi yang atas ini, yang kedua sudah kena, kalian bisa ambil TP1. Dan balik lagi ke sini, sudah ambil original. Yang pertama sudah terjadi di sini original akumulasi kena, full TP ambil keluar aja. Nanti di sini pas ambil external range liquidity yang baru, nanti bakal ada sell model. Kalian bisa lanjutkan sampai draw on liquidity daily, yang daily fair value gap atau weekly fair value gap. Penting kalian wajib tahu market lagi naik. Dan satu lagi adalah Fibonacci yang saya bakal kasih tahu salah satu Fibonacci. Kalian bisa menggunakan, ini adalah salah satu Fibonacci di mana kalian bisa pakai dan saya bakal kasih tahu. Kalau kalian lihat ini yang Fibonacci, kalau mau kalian ambil, kelihatan ya guys. Saya mau hapus dulu yang ini. Oke. Kalau kalian lihat di sini, ini yang Fibonacci, settingnya kalian ambil aja nih. Screenshot atau kalian mau note dulu aja. Oke. Dan kita taruh Fibonacci, gimana kita taruh. Jadi kalian harus taruh Fibonacci yang kosong. Pas ada manipulasi kan, di sini kan ada high yang ini, manipulasi yang low yang sebelumnya short term low. Yang kena ini jadi bakal jadi apa? Long term low. Jadi saya tulis biar kalian nggak bingung. Long term low di sini, dan di sini bakal jadi intermediate term low. Jadi kalian harus wajib pakai indikator yang kosong ini, yang kosong yang ini. Aku zoom dulu biar kalian lihat. Bingung kalau nggak kelihatan. Oke. Kalau kalian lihat yang kosong, bentar saya bikin lebih oke. Kalau kalian perhatikan di sini sekarang, kalau kalian lihat yang kosong ini harus taruh di order block, yang breaker block, yang dimana break high ini ambil liquidity yang sebelum low ini dan bikin long term low, smart money reversal, yang low yang protected low. Harus ambil, taruh kosongnya, yang kosong Fibonacci kosongnya atas ini, dan taruh satunya di bawah yang low itu, yang low yang long term low, dan tarik Fibonacci-nya sampai sini. Oke. Dan kalian lihat sekarang Fibonacci ini kalian bisa target sampai minus 4. Minus 4 adalah salah satu target yang paling bisa bilang TP-nya paling yang ekstrim kalian bisa ambil, dan TP ini bakal sesuai dengan original akumulasi yang external liquidity sebelumnya. Jadi sama persis daerah sini. Kalau market mau reverse lagi ke bawah dip juga, dia bakal kena ini baru reverse. Jadi tenang aja kalau kalian buka posisi di sini. Kalau kalian leg ini sekali lagi. Kalau kalian sudah tahu leg pertama sudah benar, kalian ambil Fibonacci ini. Kalian tinggal cari Fibonacci ini, ambil Fibonacci ini, taruh di high yang order block ini, yang dimana market ambil liquidity, baru break market structure shift. Ambil yang high ini, dan low yang long term low yang ini, yang low protector low di mana ada SMT juga, taruh di sini dan lihat yang minus 4 di mana. Apakah minus 4 sesuai dengan original akumulasi yang target kita, itu bagus. Dan kalian bisa TP di minus 1 atau minus 2 atau minus 2,5 juga. Saya pribadi TP di minus 25 sampai 3 karena market kalau dia kena di sini, pasti ada retracement guys. Pasti ada ketika kena 2,5, 2, 1, 1,5 yang daerah-daerah tengah-tengah sini,
pasti ada retracement ke bawah, naik lagi retracement ke bawah. Jadi apapun kalian dapat profit, coba kalian protect profitnya. Dan kalian kalau mau pegang, kalau kalian memang beli di sini mau target sampai high, kalian bisa target sampai -4. Fibonacci ini bisa tahu target kita di mana, apakah target ini sesuai dengan original accumulation yang external range liquidity lagi atau enggak. Kita bisa lihat. Jadi kalau saran saya, ini Fibonacci ini membantu kita lihat di mana bisa ada retracement, di mana bisa ada targetnya. Jadi kalau kena -1 pasti ada retracement. Kalau kena -2 pasti nggak mungkin, pasti kadang langsung naik dia. Kan saya bilang nggak mungkin tiap kali market turun harus ada retracement, nggak juga. Market bisa kayak gini, akumulasi naik. Nggak mungkin seperfect kita bisa expect. Jadi kita kalau memang ada sesuai model kita bisa beli dan kita bisa buka posisi. Itu kan strategi kita yang kita menggunakan di market. Kita nggak bisa berubah gara-gara ada akumulasi langsung naik, atau candle yang 3-4 lagi naik terus kita kejar buy. No, nggak usah kayak itu. Kita lihat mata kita, oke, market lagi santai, retracement leg 2 sudah konfirmasi. Oke, saya mau buy di sini dan saya lihat Fibonacci yang 4 itu sesuai dengan liquidity di atas ini. Oke, saya berani buka posisi sampai di sini, target yang atas sini. Kalau kalian buka di bawah sini, kalau bisa ambil 2,5 profit juga boleh. Makanya saya kasih tahu Fibonacci ini. Kalian mau ambil, boleh lihat yang ini semua. Sekali lagi kayak saya kasih tahu dan cek aja yang ini. Oke. Ini salah satunya, dan akhirnya pas sudah kena leg 2 dan leg 3 sampai targetnya ke atas. Balik lagi. Kita apain? Kalau kena sudah ambil external liquidity, balik lagi. Nggak mungkin balik dari sini, mungkin naik ke atas lagi dikit, baru dia mulai sell model lagi. Sekarang kalian sudah paham apa itu market maker buy model. Sama dengan sell model, kebaliknya guys. Saya nggak mau ulangin lagi, ini bakal jadi lama banget. Kalau sell model, apa yang terjadi di sini? Ketika harga ambil external liquidity, sama aja, nggak ada beda sama sekali. Kalian jangan bingung apa bedanya sell model dan buy model. Sama bentuknya, itu akumulasi. Kalian pasti lihat banyak profil di sosmed di mana-mana, kalian lihat buy model dan sell model, dan saya kasih tahu ini bentar. Ini yang kalian pasti sering lihat di ICT atau kalian lihat di Twitter, ini kan market maker buy model dan sell model. Ini buy model yang saya tadi jelaskan, dan sell model kebaliknya. Gak ada beda sama sekali. Cuman ada mereka bilang akumulasi naik. Ini pasti ada terjadi. Saya bilang kan nggak mungkin market kasih enak-enakan. Dia bakal lanjut naik atau akumulasi naik sedikit, akumulasi naik sedikit. Beda-beda model guys. Kalau kalian pilih satu model, stick with that. Jangan berubah-berubah. Kalau kalian pengen beli di area yang leg pertama, ya itu terserah. Yang ke leg 2 juga pilih terserah. Itu terserah guys. Jadi kalian tinggal fokus yang model kalian aja. Oke. Dan kalau kalian lihat ke sell model, sama aja dengan buy model. Pas ada kita dealing range high to low, kita ada original accumulation, bikin liquidity di bawah, dan dari sini balik lagi ke bawah lagi ke external range liquidity. Saya nggak mau ulang lagi, kalian fokus ke buy model biar kalian tahu sell model juga. Kalau kita inverted lagi, balik lagi ke buy model, sama dengan sell model juga. Kalian nanti ulang lagi videonya biar lihat apapun aku kasih tahu di buy model, kalian bisa aja menggunakan ke sell model, nggak ada sama beda sama sekali. Oke. Ini sih sebenarnya market maker buy model dan sell model. Sekarang mungkin kalian sudah paham banget kenapa kita sudah ada tahu market maker model, di mana market akumulasi bikin liquidity, di mana market reverse, dan waktu New York kill zone yang penting, dan market balik lagi ke buy model. Oke, saya mau kasih tahu ini di chart biar kalian tahu gimana kita bisa pakai. Oke, ini yang pair gold guys, yang kemarin kita lihat. Yang contohnya yang buy model saya yang pakai yang sama, karena kalau beda itu kalian bingung ya. Jadi kalian sudah tahu ini kenapa gold naik. Saya sudah jelaskan di part 1. Jadi kalian sudah tahu saya ambil range gimana,
gimana saya pilih yang range, yang bullish range, kenapa saya pilih yang bullish range, semuanya kalian sudah tahu. Makanya saya pakai contoh ini biar kalian lebih mudah pahami yang market maker buy model. Kalau kita turun ke 1 jam, kita ambil dulu yang range-nya. Jadi range yang kita menggunakan ini adalah yang di sini, yang fair value gap yang ini. Oke, yang kita ambil fair value gap ini, dan kita ada swing low yang 4 hour range, yang low ini sampai high ini. Ini adalah range kita pakai premium diskon, dan kita sudah tahu, kita sudah confirm market lagi mau naik ke atas karena di atas ada fair value gap belum ke fill. Jadi market lagi turun dan lagi naik ke atas. Jadi kita punya salah satu range high to low. Di sini juga sudah ada range-nya. Low to high dari sampai sini. Kalau kalian turun, saya turun aja biar kalian tahu. Nanti jangan bingung. Di sini juga sudah rebalance price-nya. Jadi ini tidak penting, tidak ada fair value gap. Di sini sudah price rebalance harganya. Jadi mulai dari sini ke high, retracement mulai dari sini ke high. Jadi jangan kalian masuk ke higher time frame dan lihat gap ini pikir masih ada imbalance. Kalau kalian turun ke lower time frame, ini sudah ke fill. Jadi jangan bingung ya, ini kalian harus fokus juga. Jadi kita sudah ada low to high dan kita bullish, high time frame order flow, bullish, kita sudah punya range, apalagi kita harus butuh premium discount yang fair value gap juga kita sudah punya. Tinggal kita masuk lower time frame dan kita lihat apakah market maker model ada atau enggak. Oke, kita turun ke 1 jam atau kita turun ke 15 menit biar lihat lebih jelas, dan kalian lihat di sini. Kalian fokus saja di sini, oke? Oke, kalian lihat. Kalau kalian pengen mau lebih jelas bisa turun ke 5 menit kalau mau lihat yang lebih jelas, oke? Kalau kita lihat di sini apakah ada external range liquidity. Lihat di sini, original accumulation setelah ambil external range liquidity. Kalau kita lihat di sini, external range liquidity sudah ambil original accumulation. Kalau kalian memang kalau mau sell di sini, benar-benar high risk banget. Karena daripada kalian sell di sini, sampai sini, kalau lebih enak kalian tunggu dan buy, lebih probability-nya lebih tinggi. Kadang market bisa turun. Ini lihat guys, gimana nggak enak kan price action-nya tidak jelas. Kalau market lagi turun, tiba-tiba naik lagi, bisa juga ambil external liquidity lagi. Jadi mending kalian tunggu sampai dia turun ke bawah, baru lihat market maker buy model dengan order flow kita. Itu kan lebih bagus daripada kalian risk di area ini. Bisa guys, bisa. Saya nggak bilang kalian nggak bisa boleh sell. Kalian boleh sell. Kalau memang ada sell model yang jelas, kalian boleh sell, oke? Jadi ini adalah original akumulasi. Ini adalah akumulasi yang leg kedua. Yang leg kedua, kalau kalian lihat di sini, akumulasi leg pertama. Sorry, ini yang original accumulation, ini yang akumulasi yang leg pertama, dan ini yang leg kedua. Kalau kita ambil leg kedua, ini sampai ke smart money reversal. Kalau kita lihat di sini sampai ke smart money reversal. Pasti selalu kalian harus ingat, ketika kita ada market maker buy model atau sell model, pasti ada dua leg akumulasi. Leg pertama, leg dua. Harus ada dua akumulasinya. Kalau memang nggak ada dua akumulasi, itu bukan market maker model ya. Selalu ingat, harus ada dua akumulasi range-nya. Biar nanti ke depan, kalau harga naik ke atas, bisa kita target area-area ini sampai atas sini. Kita ke depan bisa target. Jadi ini adalah original akumulasi. Kalau aku harus tulis atau enggak guys? Oke, saya taruh di sini. Original accumulation dan akumulasi leg pertama dan akumulasi leg yang kedua. Dan kita sudah sampai ke PDRE-nya. Kalian lihat PDRE-nya. Kenapa aku bilang kalau kita sudah ambil PDRE, kan bakal jadi smart money reversal. Sebelum itu, apakah pas bakal price turun, apa dia bakal bikin di sini biar
retail suruh sell terus, dia bikin high resistance liquidity run, failure swings. Kalau kita lihat di sini apa ada di sini, kalian fokus saja. Ada apa di sini? Failure swings. Kalian lihat di sini, failure swings. Kalau pakai ini, kita ada failure swing di atas sini, dan di sini juga failure swings, dan sini juga failure swings, sampai bawah sini ada failure swings. Failure swings adalah yang high yang tidak bisa ambil short term high yang sebelumnya, yang bisa dibilang inducement tidak bisa diambil. Itu aja biar kalian ngerti. Jadi ada failure swings di atas, ini bisa jadi semua, bisa jadi bakal liquidity ke depan ketika harga sudah turun ke fair value gap dan buy lagi. Sekali saya bilang, market maker model tidak sesuai ekspektasi, ada akumulasi gitu-gitu. Pasti ada akumulasi, tapi sering ada kayak mungkin naik ke atas, turun lagi, sell model lah. Kalian tahu kalau harga masuk ke imbalance pasti ada sell model yang benar kalau kita bisa menggunakan untuk sell. Jadi kadang kalau harga kita bullish dan harga masuk ke internal pasti ada yang bikin failure swings biar para retail bisa sell di sini terus. Jadi kita mikirnya yang positif aja, karena kenapa? Kalau kita buy bullish, kita ekspektasinya kita pengen beli dari fair value gap, probability-nya lebih tinggi. Kalau sell itu probability-nya lebih kurang. Tapi banyak yang saya juga kalau ada sell model yang bagus, aku sell sih, nggak apa-apa. Ini saya anggapkan, oke, market lagi mau kejar ke imbalance. Ya, saya kalau ada memang sell side curve dan sell side leg yang kedua yang benar-benar jelas, saya bakal sell. Nggak bakal saya buy, kayak lihatin terus ya. Cuman saya kasih tahu aja. Jadi di sini ada leg yang kedua, jadi sesuai saya bilang, nggak mungkin kayak seperfect ini, nggak mungkin ada, pasti ada beda-beda. Jangan pikir ini, lihat di sini gimana kan, di sini contoh kan akumulasi, tapi di sini ada apa, ambil high baru turun, ada, tapi pas dia turun apa yang terjadi, sell side PDR bakal respect, ini fair value gap respect baru turun semua, ini fair value gap, ini fair value, semua respect baru sampai ke yang benar-benar order flow yang fair value gap yang dimana ada harga diskon. Oke? Dan kalau lihat di sini kita ambil fair value gap yang ada di 1 jam ini. Dan market sampai sini apa yang fair value gap adalah harga hold, tidak bisa break dengan body atau tidak bisa masuk dengan body close ke bawah. Ini hold, harganya lagi hold. Berarti apa? Market menghormati yang PDR ini. Itu indikasi pertama market bakal lanjut naik. Dan apalagi kita harus butuh. Di sini kita butuh apa? Smart money reversal. Dan kita butuh long term low dengan market sensitive. Atau enggak, kita butuh smart money divergence atau smart money technique. Yang dimana ada dengan korelasi, pair korelasi. Kalian tinggal cek aja di silver. Kita ambil new time. Dan kita lihat apakah ada smart money divergence. Kalau ambil yang vertical line, kalian lihat lurus sampai atas ini. Higher, lower low, lower low, lower low, lower high, atau higher high. Ini kan bedanya, kalian bisa lihat. Lower low, lower high. Ketika kalian combine dengan gold sama silver. Jadi sebenarnya kalian bisa menggunakan. Saya pribadi tidak lihat SMT. Kalau memang benar-benar akumulasi saya lihat, tapi itu terserah kalian kalau mau pakai atau enggak. Oke, ini yang SMT divergence terjadi di area smart money reversal. Kadang dia langsung turun naik, tapi kadang pasti ada smart money reversal dan smart money divergence dan smart money directing. Ini semua confluence saja guys. Jadi kita membangun probability dengan confluence itu aja guys. Oke? Kita sudah lihat yang akumulasi pertama, akumulasi 2, dan kita sudah sampai ke smart money reversal. Kalau kita lihat di sini, kita turun ke 5 menit lebih jelas. Oke, kalau kita lihat, kalian lihat guys, failure swings. Failure swings, di sini juga ada failure swings sampai sini kalian lihat. Low yang ini. Ini lebih jelas kan 5 menitnya daripada 15 menit. Dan kalian lihat yang SMT dengan silver, yang lower low dan lower low, di silver itu adalah lower high.
Oke, jadi kalau kita sudah konfirmasi dan apalagi kita tunggu waktunya, kita harus butuh waktu. Waktu di mana kita ambil, kita nyalain indikator. Aku nggak tahu ini sampai atau enggak, saya maximize-nya, history-nya. Oke, lihat. Perfect. Kalian lihat apa yang terjadi di sini New York. Kalian perhatikan. Ini semuanya terjadi apa? Di dalam kill zone. Bukan sembarangan di luar. Ini juga lihat. Ketika harga turun juga di dalam kill zone. Ketika harga reverse juga kalian perhatikan ini terjadi jam 8-9 pas ada high volatility news atau apa. Di sini semua bakal terjadi. Jadi kalian harus hati-hati. Makanya saya bilang jangan hancur di sini. Kalian tunggu leg yang kedua, baru kalian kejar buy. Dan sekarang di sini kita lihat smart money reversal long term low. Long term low di mana confirm? Setelah ada SMT, kalian lihat SMT ini. Setelah harga sudah break di sini, high atas ini, yang leg yang akumulasi yang kedua. Ini original consolidation smart money reversal. Akumulasi leg pertama bakal jadi di sini. Tapi sebenarnya kita nggak usah pakai ini. Kita biarin aja. Kita fokus yang buy model kita yang kita melakukan. Oke, kalau kita lihat di sini sebenarnya di sini sudah ada break market structure dan kita harus apain guys? Kita ambil Fibonacci yang saya kasih tahu dan kita ambil Fibonacci-nya dan kita taruh yang low, yang long term low, yang low yang paling bawah dan yang high yang ambil low-nya. Jadi high di sini, low yang di sini. Jadi di sini sudah ada market success shift, yang tambahan di sini juga ada sudah market success shift. Jadi kan ini masuk fit. Makanya saya bilang memang pas di konsolidasi daerah sini harus benar-benar hati menunggu. Kalau kalian tidak elang beli di sini, kalian harus nunggu baru ada yang kedua market success shift yang kedua yang kita sudah konfirmasi kita lagi moving higher. Kita lagi buy model. Kalau kalian lihat di inducement, ini sudah ambil low, kalian lihat. Di sini sudah ambil low. Dan kalian lihat di sini bakal jadi apa? Di sini ada long term low. Dan di sini ada intermediate term low. Di sini juga bakal jadi intermediate term low. Kenapa intermediate low? Short term sudah di sweep. Inducement ya terserah ya. Inducement sudah sweep, jadi ini bisa jadi intermediate term low. Ini jadi long term low karena ini yang long, yang semua major market maker model low yang ini tahan harganya di area PDRA. Jadi kalian selalu ingat, long term low tidak harus gagal. Kalau ini gagal, kalian jangan taruh SL-nya sampai ke bawah. Ini gagal, biarin guys SL-nya, biarin. Jangan kena SL keluar aja. Jangan tarik SL terus. Nggak usah kayak gitu lagi. Kalau long term low harus tidak gagal dan dengan intermediate term low. Kalau kalian buka posisi like yang kedua, ini intermediate term low tidak harus gagal. Ini gagal juga market tidak melanjut naik atau market lagi akumulasi terus. Jadi harus hati-hati di mana kalian bisa manage trade-nya, harus atur trade-nya dengan baik, oke? Dan balik lagi kita di sini. Apa saya bilang? Yang Fibonacci kita pakai di sini, kosongnya di atas sini, yang satunya di sini, dan kita tarik di atas. Kalian lihat di mana market sampainya. Ini sudah melebihi original konsolidasi dan market tetap naik ke atas. Kalau kalian mau entry di sini, atau sini kalian bisa exit di -1 atau -2, 2,5. Ini gimana bisa bilang? Gara-gara yang sweep of liquidity di sini yang lebih panjang, ini juga lebih panjang. Kalau kalian lihat di mungkin, ini kan 5 menit. Mungkin 3 menit, 1 menit, mungkin di daerah sini yang manipulasi yang order blocknya terjadi. Saya nggak tahu, tapi kalau saya pribadi pakai 5 menit, saya tarik ke sini aja. Jadi kita bisa juga lihat yang kedua, itu match dengan original akumulasi yang target kita, dan kalau kita beli di sini atau sini bisa kita target sampai sini. Oke, ini ya market maker buy model. Kalian bisa pakai market maker buy model di dalam ini, kalian bisa pakai market model dalam ini,
Dan dalam ini juga, ini semua juga market maker my model di sana. Dalam ini juga market maker. Semua kalian bisa pakai. Tapi kalian lihat apakah benar nggak itu market modalnya. Kalau memang tidak jelas, jangan menggunakan. Kalau memang jelas, kayak contoh di sini, memang benar-benar sudah jelas, kalian bisa pakai. Oke, ini aja guys untuk market maker buy model. Dan sell model sama guys, kebalik. Sama aja. Kalian lihat dari bawah ke atas ke bawah. Sama aja, nggak ada beda sama sekali. Sedikit juga nggak ada beda. Sama aja, atas ke bawah. Sell model dan buy model sama-sama aja. Oke, semoga kalian sudah paham. Ini sudah benar-benar saya kasih benar-benar banyak ilmu dan saya capek juga menjelaskan market maker buy model dari kemarin, dan semoga kalian sudah paham dan backtest, dan tolong kirim ke Telegram. Saya mau lihat kalian sudah follow market maker model dengan terbaik. Oke? Okay guys, thank you for watching the video, dan don't forget to like and support the channel, and take care. Peace out.